yang mana berkat rahmatnya, hidayahnya, kita semua masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh kemuliaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ustaz Syamsir Alam Syamsir yang telah berada di tengah kita, kemudian bapak-bapak dan ibu jemaah salat isya dan salat tarawih mushola al-hikmah, dan anak-anak yang saya cintai. Di sini saya mewakili dari bagian Makmur Mushola Al-Hikmah menyampaikan kepada jemaah sekalian, sebagaimana biasa di tahun sebelumnya, sebelum memasuki sholat tarawih kita akan mengadakan tausiah, yang mana insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakannya sebulan penuh setiap malam sholat tarawih sampai pada malam 30 Ramadan. Mungkin itu saja. Sebelumnya untuk yang bertugas bertindak sebagai imam pada malam hari ini adalah Ustaz Syamsir Lubis, dan bertindak sebagai bilal adalah saudara Khairul Effendi Daulay. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Syamsir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak bu, ibu-ibu tak kedengaran, ini baru malam pertama kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya kita semua yang berhadir pada malam hari ini yang bersalawat kepada Rasul, kelak tatkala yaumul qiyamah kita akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus yang berhadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para ayahanda, para ibunda, beserta anak-anak dan seluruh jamaah sholat tarawih malam pertama Mushola Al-Hikmah Perumahan Pesona Nabila yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insya Allah kita semua senantiasa dalam keberkahan serta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih dan salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
kedatangan bulan Ramadan sudah 1 tahun kita nantikan kedatangannya. Makanya kita selalu berharap di akhir Ramadan tahun yang lalu kiranya Allah pertemukan kita kembali tahun Ramadan yang akan datang, yang mana kiranya doa-doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di musholla ini dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Mudah-mudahan kiranya harapan kita semua kita dapat hadir melaksanakan sholat isya dan tarawih seperti ini ramainya sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam yang menyebabkan semua kebaikan apapun yang kita lakukan, semua amal soleh apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu saraful makan, keistimewaan tempat. Maka tempat di mana kita melakukan amal soleh, di mana kita melakukan kebaikan, itu akan menentukan pahalanya dilipat gandakan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat menjadi penyebab pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah atas amal soleh yang kita lakukan. Sebagai contoh Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sholat isya di musholla Al-Hikmah ini, dengan kita sholat isya dengan orang yang sholat isya di Masjidil Haram, maka pahalanya berbeda. Kalau kita di sini melaksanakan sholat isya secara sendiri, Allah ganjar 1 kebaikan. Ketika berjamaah, Allah lipat gandakan menjadi 27 kebaikan di luar bulan Ramadan. Namun orang yang sholat isya di Masjidil Haram, ketika sendiri Allah ganjar 1000 kebaikan. Dan ketika dilaksanakan secara berjamaah, Allah lipat gandakan menjadi 27.000 kebaikan. Sholatnya sama Pak, sama-sama 4 rakaat. Rukun daripada sholat itu sama, itu yang kita lakukan rukunnya, itu yang diperbuat mereka di sana. Tapi pahalanya Allah bedakan. Kalau di sini Allah lipat gandakan yang orang melaksanakan di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Inilah yang disebut dengan sarafuz zaman, keistimewaan tempat. Tempat di mana kita melakukan amal soleh atau amal kebaikan itu akan menentukan pahalanya dilipat gandakan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur bagi Bapak Ibu, para ayahanda yang telah pernah berangkat ke tanah suci, baik melalui ibadah umroh maupun ibadah haji. Karena ketika di sana semua amal kebaikan apapun yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ribuan kali ketimbang kita melaksanakannya di tempat kita ini. Makanya Bapak, kalau sekarang kita mendaftar ibadah haji, tahun ini kita mendaftar, 23 tahun ke depan baru bisa berangkat Pak. Jadi kalau umur kita sekarang 50 tahun, kita daftar tahun ini, maka umur 73 tahun kita baru bisa berangkat haji. Kemudian diprediksi biaya haji kalau daftar tahun ini itu bisa mencapai 100 juta per orang. Luar biasa Pak. Kalau ibadah umroh yang dulunya baru 23 juta,
24 juta kalau sekarang sudah mencapai 37.500.000 rupiah. Maka untuk mendapatkan pahala berlipat ganda dari keutamaan tempatnya, syaratnya kita harus punya uang yang banyak. Kalau nggak punya uang, nggak mungkin kita berangkat ibadah haji. Kalaupun ada orang yang membiayai, dari 1.000 orang paling ada 2 orang, Pak. Kalau secara akal harus punya uang baru bisa berangkat. Nah, kemudian yang kedua, saroful amin, keistimewaan orang yang melakukan amal soleh dan amal kebaikan tersebut. Maka orang yang melakukan amal soleh itu akan menentukan pahalanya dilipat gandakan Allah atau tidak. Kalau orang yang usia muda, kalau usia muda itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah itu 40 tahunan ke bawah, ini masuk usia muda. Usia tua itu 50 sampai 60 tahun. Usia lanjut usia itu 70-an tahun ke atas. Jadi ketika usia muda atau anak muda yang melakukan amal soleh tersebut, itu beda dengan orang yang pada usia tua, apalagi usia lanjut usia. Makanya kita gembira pada malam hari ini kita melihat banyak yang muda-muda hadir, anak-anak kita ikut hadir. Maka ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa bagi mereka, karena pahalanya Allah beri berbeda dengan usia tua. Kalau anak-anak Allah ganjar itu berpuluh-puluh kali lipat ketimbang orang yang telah berusia tua. Karena apa? Karena umumnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang masih berusia muda, tidak jarang orang tersebut, nantilah saya baru beramal soleh kalau saya sudah tua. Jadi hidup ini mau digunakan untuk hal-hal yang kadang-kala itu untuk kesenangan-kesenangan dunia. Kalau anak-anak main-main, kalau kita orang yang sudah beranak 1-2 pada umumnya ngobrol-ngobrol di warung kopi. Jadi ketika ada orang muda yang dia taat dalam melaksanakan amal ibadah, hadir seperti ini, melaksanakan sholat tarawih, mendengarkan majelis ta'lim, maka ini luar biasa pahala Allah berikan dibanding dengan orang yang telah berusia tua. Makanya Rasul katakan, sesungguhnya Allah itu sangat senang kepada orang tua yang soleh dan alim. Namun sesungguhnya Allah itu jauh-jauh lebih senang kepada seorang pemuda yang soleh dan alim. Karena langka ketika kita melihat seorang pemuda, orang usia muda rajin sholat tahajud, jarang Pak. Jarang kita melihat orang yang usia muda rutin melaksanakan puasa Senin Kamis, jarang. Jarang juga kita melihat orang yang masih usia muda ketika habis sebelum sholat dia melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat, sesudah sholat wajib dia melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat, jarang. Karena apa? Karena usia muda dia berpikir perjalanan hidup masih panjang. Sementara kita tahu Pak, hidup ini tak ubahnya seperti kelapa Pak, pohon kelapa. Masih bunga kadang-kadang gugur jatuh. Begitu besar kira segenggam kepala tangan jatuh. Kadang sudah kelapa muda jatuh. Kadang tua baru jatuh. Kadang sampai tua pun gak jatuh-jatuh Pak. Nah ini Pak, artinya apa? Artinya umur tidak menjadi ukuran kita untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selagi kita mempunyai kesempatan hidup yang Allah berikan, mari kita lakukan amal soleh dan amal kebaikan. Maka harapan saya dan harapan kita semua dan juga harapan kita sebagai orang tua,
Mari agar kiranya anak-anak yang hadir pada malam hari ini, saudara-saudara kita yang berusia muda hadir pada malam hari ini, niatkan istiqomah melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih penuh 1 bulan ini. Mudah-mudahan dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang menyebabkan pahala dilipat gandakan Allah adalah sarafus zaman, keistimewaan waktu. Waktu itu menentukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka sekarang ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana semua kebaikan apapun, amal soleh apapun yang ketika kita laksanakan di bulan Ramadan ini, pahalanya Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat ketimbang kita melaksanakannya di luar daripada bulan Ramadan. Kalau yang pertama tadi, syaratnya kita harus punya uang yang banyak baru bisa mendapatkan pahala berlipat ganda, karena kita harus berangkat ibadah umrah maupun ibadah haji. Yang kedua, ini khusus untuk orang muda yang mendapatkan pahala berlipat ganda. Kalau kita yang sudah berusia tua, tidak akan mungkin mendapatkan pahala saraful amin, orang yang melakukan amal soleh, karena usia kita sudah lewat daripada usia muda. Namun kalau yang ketiga ini bulan Ramadan, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang muda atau orang yang tua, anak remaja maupun orang yang lanjut usia, semuanya bisa mendapatkan pahala berlipat ganda manakala melaksanakan amal soleh dan amal kebaikan pada bulan Ramadan ini. Makanya mari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang mana mungkin sebelum bulan Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Kalaupun tidak bisa banyak, paling tidak sehabis sholat kita baca 2 baris atau 3 ayat, tapi kita rutinkan di bulan Ramadan ini, karena pahalanya dilipat gandakan Allah di luar daripada bulan Ramadan. Begitu juga yang mungkin tatkala di luar bulan Ramadan kita jarang melaksanakan sholat sunat qabliyah, ba'diyah, sholat sunat tahajud dan lain sebagainya. Mari bulan Ramadan ini kita tingkatkan amaliyah ibadah sunat kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang mungkin di luar bulan Ramadan selama ini ketika kita berinfak mungkin 5.000, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kuantitas infak kita, sedekah kita di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih ketika kita memberikan bukaan puasa kepada orang yang berbuka puasa. Nah, makanya ketika ada pengurus PKM mungkin yang memberikan daftar untuk bukaan puasa, jangan sampai ada rasa berat di dalam hati kita, Bapak. Kalau bisa, walaupun kita tidak mendapat giliran pada hari ini, kita niatkan untuk memberikan bukaan puasa kepada orang. Jangan tunggu nanti kalau sudah jadwal saya baru saya antar. Kita nggak tahu, Bapak. Iya, kalau sampai jadwal kita, kalau nggak sampai kita dipanggil Allah, maka tertundalah amal soleh yang harusnya pahalanya kita dapatkan dan kita dapatkan berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Kemudian sholat wajib kita yang mungkin di luar daripada bulan Ramadan kita sering menunda-nundanya, melama-lamakannya, kita upayakan di bulan Ramadan ini. Kiranya dapat sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, sholat tepat pada waktunya. Atau mungkin selama ini kita pernah meninggalkan sholat, atau kadang-kala dikarenakan kesibukan kita tinggalkan sholat, apakah zuhur, apakah asar. Maka mulai bulan Ramadan ini mari kita niatkan agar kiranya sholat 5 waktu yang Allah wajibkan
jangan satupun kita tinggalkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Dan yang terpenting lagi yaitu mari kita niatkan di bulan Ramadan ini, yang mana Allah wajibkan hanya 1 bulan selama setahun, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah wajibkan kepada kita orang yang beriman untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan bagi seorang laki-laki yang telah berakal dan baligh, yang baligh dan berakal, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, kecuali satu hal, yaitu rukhsah memiliki penyakit yang berkepanjangan. Nah, penyakit yang berkepanjangan, kalau penyakit 2 komplikasi mungkin tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, ini ada kelonggaran. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, kuat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan 1 hari pun ibadah puasa yang Allah wajibkan selama bulan Ramadan ini. Begitu juga bagi ibu-ibu, niatkan untuk berpuasa selama 1 bulan, walaupun mungkin kalau perempuan, ibu-ibu jarang dapat penuh 1 bulan. Namun bagi perempuan memang Allah berikan kelonggaran, kemudahan, manakala dalam keadaan berhalangan boleh dan bahkan dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi dengan catatan diganti di luar daripada bulan Ramadan sebanyak yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kiranya dengan bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lalui mulai besok kita berpuasa, nanti ini dapat menjadi barometer bagi kita. Kiranya keberhasilan daripada puasa yang kita lakukan, ibadah Ramadan yang kita laksanakan sebulan ini, itu akan mencerminkan ibadah kita, tingkah laku kita, ketaatan kita setelah selesai bulan Ramadan nanti. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita upayakan bulan Ramadan ini untuk menjadi filter bagi kita, meninggalkan segala keburukan-keburukan dan meningkatkan amal soleh dan amal kebaikan. Mudah-mudahan kiranya kita selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan kemudian melaksanakan amal-amal soleh lain di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Lubis yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita atur saat kita, karena kita akan mulai. B News TV.